talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyani di channel YouTube Semawa TV. Nah, teman-teman, hari ini kita lagi kunjungan nih, lagi kampus visit ke Universitas Telkom atau yang biasa dikenal dengan Telkom University ya, Pak ya. Nah, kalian pasti sudah sangat sering mendengar universitas ini. Nah, pasti kualitasnya pun kalian sudah tahu dong seperti apa. Nah, tapi untuk membahas itu semua, kita kupas tuntas semuanya informasi tentang Telkom University. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tatang Hadian selaku Admisi Nasional Telkom University. Nah, luar biasa sekali nih narasumber kita hari ini akan menginformasikan kepada kita semua tentang Telkom University. Teman-teman semua yang di rumah, meskipun kita sekarang dalam keadaan pandemi tidak bisa bertatap muka ya, tidak bisa langsung datang ke kampus Telkom University ini Pak, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mencari informasi nih Pak tentang Telkom University. Pak, langsung aja mungkin ya, siap. Ada beberapa hal yang pengen saya tanyain gitu ya terkait dengan Telkom University, karena ini kan namanya itu udah sangat harum sekali gitu ya Telkom tuh, karena pasti orang-orang tuh terutama di kota Bandung tuh pasti udah kenal gitu dengan Telkom University. Biar teman-teman kita di Seman 2 Padalarang juga nggak ketinggalan informasi nih Pak ya, saya pengen tahu nih Pak, teman-teman di rumah juga pasti udah pada penasaran. Telkom University ini kan kayaknya termasuk universitas yang cukup lama ya Pak berdiri. Nah, Pak mungkin bisa diceritakan gitu sejarahnya Telkom ini berdiri, kemudian profilnya seperti apa gitu Pak, biar teman-teman di rumah semuanya bisa lebih kenal lagi dekat dengan Telkom University. Kan, Pak? Ya, terima kasih Bu ini atas waktunya, dan saya ucapkan selamat datang nih ya di kampus Telkom University, satu-satunya kampus ya mungkin di Jawa Barat merupakan kampus terbesar ya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah sih, kita kalau secara usia ya sebenarnya orang mungkin lebih mengenalnya itu dulu STT Telkom ya. Mungkin zamanan-zamanan ya yang lahir di era kisaran 80 90 mungkin orang lebih kenalnya STT Telkom. Nah, STT Telkom ini dulu didirikan tahun 90, waktu dulu itu Direktur Utama PT Telkomnya Pak Cacup ya. Jadi dulu karena memang kebutuhan untuk di pegawai di Telkom sendiri, dibuatlah sebuah sekolah yang punya Telkom di bawah Yayasan Pendidikan Telkom untuk pengelolaannya, yaitu STT Telkom. STT Telkom sendiri itu didirikan tahun 90. Nah, selain STT Telkom, dulu kita ada juga kampus, kalau STT Telkom sendiri kan itu di bidang teknik ya Bu ya. Kita juga punya kampus yang memiliki pengkhususan di bidang bisnis dan manajemen, yaitu namanya dulu STMB, Sekolah Tinggi Manajemen terpisah Bandung, ya Pak dulu. Terus kita juga punya Politeknik Telkom untuk D3-nya, dan satu lagi di tahun 2009 kita mengakuisisi yaitu namanya STISI, ya dijadikan menjadi STISI Telkom, Sekolah Seni Rupa Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom. Nah, di tahun 2013 waktu dulu itu ketua yayasannya Pak Joni Girsang, 4 kampus besar ini digabung menjadi satu, yaitu menjadi nama Telkom University. Kalau untuk brandingnya, tapi kalau untuk di Kopertis, di Dikti atau di Diknas itu namanya Universitas Telkom. Dengan gabungan 4 kampus, yaitu Institut Teknologi Telkom atau dulu STT Telkom, terus ada STMB Telkom atau dulunya itu Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, dan
Stisi Telkom, digabung di tahun 2013 menjadi Telkom University. Alhamdulillah dengan perubahan status dan perubahan nama ini menjadi sesuatu hal berkah bagi kami karena fakultas kami menjadi lebih banyak, di mana sekarang ini kita memiliki 7 fakultas tuh. Ada 3 fakultas teknik, terus ada 2 fakultas komunikasi dan bisnis, ya, sama satu lagi fakultas ilmu terapan dan satu lagi fakultas industri kreatif. Jadi 38 prodi totalnya, di mana 10 diantaranya itu adalah yang prodi international class dan tergabung di 7 fakultas. Wah, jadilah sekarang luar biasa Telkom ya. University. Banyak sekali teman-teman jurusannya. Jadi bukan cuma teknik informatika ya Pak. Jadi mungkin teman-teman selama ini memandangnya Telkom pasti ke teknologinya, ke informatikanya, ke tekniknya. Ternyata ada jurusan-jurusan lain yang bisa kalian pilih di Telkom University ini. Nah, tadi seperti yang Pak Tatang jelaskan gitu ya Pak. Nah, ini kan luar biasa nih, Telkom ini udah sangat unggul gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman di rumah belum banyak tahu apa saja sih keunggulan Telkom. Nah, program apa aja nih yang ditawarkan gitu. Keunggulan-keunggulannya seperti apa Pak? Ya, baik. Telkom University, alhamdulillah kita dalam kurun waktu 3 tahun terakhir masih mendapatkan predikat sebagai perguruan tinggi swasta nomor 1. Wah, luar terbaik biasa. di Indonesia dari nasional ya Pak ya, nomor gitu. 1 Ini teman-teman. tidak lepas dari akreditasi kampus kita karena memang akreditasi kita akreditasi A, Bu ya. Oh iya, bahkan semuanya ya. hampir 82% prodi kita itu sudah terakreditasi A. Kalaupun ada yang akreditasi B atau C, itu karena memang prodi baru. Contoh misalkan di teknik kita ngebuka jurusan baru teknik logistik. Ya. Itu kenapa masih C? Karena memang prodi baru yang baru dibuka di tahun ini. Terus kita juga baru aja kemarin di bulan Desember meluncing prodi baru yaitu S1 Teknik Biomedis. Nah, ini semata-mata kita siapkan, mohon doanya beberapa tahun ke depan Telkom University akan punya fakultas baru. Luar biasa, udah mau buka fakultas lagi ya. Gitu, fakultas kedokteran alhamdulillah, dan saat ini memang sedang dibangun di sebelah sana untuk gedung yang 19 lantai. Kalau yang sebelah sini itu gedung Tokong Nanas, ini untuk perkuliahan umum. Gedung 10 lantai. Umum, ya. Untuk fakultas barunya yang fakultas kedokteran kita siapkan di sebelahnya asrama gitu. Nah, selain itu Telkom University juga salah satu perguruan tinggi bahkan nomor 1 untuk kategori klaster mandiri ya, dimana kita merupakan perguruan tinggi yang konsen di dalam inovasi Bu gitu. Jadi inovasi dari sisi akademik dan non akademik selalu terbarui gitu. Betul, ya Pak ya. Gitu. Terus satu lagi, saat ini kan kita sedang menggalakkan pemeliharaan lingkungan ya Bu ya. Nah, Telkom University juga termasuk perguruan tinggi peringkat 135 dunia Bu. Dunia ya, nggak main-main nih dunia. Untuk kategori Green Campus. Green Campus. Dan sementara kalau untuk di Indonesia kita peringkat ke-9 untuk peringkat. Kelihatan Pak ini di sekitar kita aja sudah sangat sejuk gitu. Jadi sangat wajar gitu ya kalau disebut dengan Green Campus. Betul Bu. Nah, yang terbaru kemarin Telkom University mendapatkan anugerah Widya Padi, yaitu anugerah yang diberikan kepada kampus dari sisi inovasi di bidang IT. Jadi saat ini memang Telkom University walaupun secara status kita perguruan tinggi swasta, tapi alhamdulillah positioning kita, peringkat kita itu masih bisa setara lah dengan perguruan tinggi negeri gitu. Nah Pak, dengan keunggulan-keunggulan itu ya, tadi ada yang di tingkat nasional, ada yang sampai bahkan tingkat dunia gitu. Ini otomatis nih untuk masuk ke Telkom University ini pasti persaingannya ketat. Kami bilang sih sebenarnya kalau persaingan itu relatif ya Bu ya, relatif. Hanya saja memang dari ini informasi aja ya, tahun kemarin itu hampir lebih dari 100 ribuan orang yang mendaftar ke Telkom University. Luar biasa banyak sekali ya. Karena memang kita menjaring mahasiswa itu tidak hanya dari level Bandung, Jawa Barat, kita memang dari nasional, dari Aceh sampai Papua ya. Dimana biasanya sih kalau tidak ada pandemi kan kita melakukan roadshow itu dari mulai ujung Aceh sampai ke Papua gitu. Nah, alhamdulillah sih dengan kepercayaan dari masyarakat saat ini memang untuk bisa menjadi mahasiswa Telkom University memang ada beberapa jalur yang bisa ditempuh gitu. Nah, itu Pak yang kita tunggu-tunggu, jalur apa aja nih? Jalur di Telkom University itu secara sistem tuh hanya ada 2 Bu, jalur non tes ya atau prestasi akademik sama jalur tes gitu. Cuman bedanya kalau sekarang kan tes online ya Bu ya. Kalau dulu tes studi, sekarang tes online. Nah, yang sudah kita selenggarakan untuk jalur seleksi itu ada 2 Bu, ada CPA yang jalur rapot ya, yang non tes, sama jalur tes kemarin yang UTG, ujian tulis gelombang. Nah,
yang sekarang sedang dibuka ya, lagi hangat-hangatnya nih, terutama bagi para pemburu beasiswa. Wah, nah, mantap nih sekarang Pak. Telkom University Pasti sedang pada ngebuka- ngincer. sedang membuka jalur seleksi beasiswa. Ada 2 kategori beasiswa yang bisa didapatkan. Yang pertama kategori unggul atau beasiswa unggulan, itu seleksinya tes ya. Kalau tidak salah tanggal 18 April nanti tesnya. Siapapun yang lulus di jalur itu nanti dia akan mendapatkan beasiswa. Ada yang beasiswa full 100%, ada beasiswa kategorinya pintar, yaitu beasiswa yang bisa didapat misalkan dia bebas biaya UP3, uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan, sama sumbangan dana pendidikan. Nah, satu lagi Bu beasiswanya yaitu beasiswa yang beasiswa kompetisi. Beasiswa kompetisi ini beasiswa yang ditawarkan kepada calon mahasiswa tapi dia pemegang sertifikat kejuaraan nasional. Baik itu Nasional dari ya, Pak, MIPA, ya, minimal. Hukum, Absosum dan lain-lain, sama nanti mengupload nilai raport dari semester 1 sampai semester 4. Nah, siapapun yang lulus di jalur itu free 100%. Wah, teman-teman Gitu. ini nggak boleh dilewatin ya. Betul, Sampai gitu. ada beasiswa free 100%. Sampai Jadi dulu. kalian jangan sampai ketinggalan. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung di websitenya Telkom Betul. University ya Pak ya. Ya. Semua lengkap di sana Semua Pak. lengkap Bu. Jadi yang terupdate, yang paling update informasi itu boleh follow Instagramnya kita Wah. di SMB Telkom. Nah, jangan itu lupa ya. semua Nanti informasi. di SMB Telkom. SMB Telkom, Oke, gitu. nih Pak, tadi kita setelah bincang-bincang, saya bawa satu siswa dari Siswa ya. SMA Negeri 2 Mudah-mudahan sih Padalarang. menjadi memakai jasa alma mater tadi ya. Nah, mantap tuh. Sangat bangga pasti Siap, Pak ya betul, pakai betul. jasa alma mater Telkom University. Nah, ini ada Putri Pak, ini salah satu siswa kita kelas 12 Kelas 12. dari jurusan IPS. Nah, Yes. mungkin Putri ada yang mau ditanyakan sama Pak Tatang mumpung di sini mewakili teman-teman yang lainnya. Boleh, boleh. Pak, Iya, kan gimana? di sini biaya pendaftarannya berapa Siap. sih gitu? Baik, di Telkom University itu ketika ingin menjadi mahasiswa memang pertama harus mengikuti jalur seleksinya. Untuk jalur seleksinya sendiri itu ada biaya pendaftarannya. Kalau yang jalur reguler, yang non beasiswa itu 400.000 harga PIN pendaftarannya. Dari 400.000 itu bisa memilih maksimal 5 jurusan. Oh, banyak sekali ya. Jurusan. Dan Worth ini it banget. berita yang bagus buat anak IPA ini ya. Anak IPA diperbolehkan memilih semua prodi yang ada di Telkom University. Oh, Dari iya, semua iya. jurusan itu ada 38 prodi, silakan kalau untuk anak Bebas IPA ya memilih Pak, jurusan mana. memilih apa Betul. aja. Dan anak IPA memang bisa lintas minat ya Bu ya. Iya. Jadi dia selain teknik juga bisa memilih non teknik. Jangan khawatir buat anak IPS ya. Buat anak IPS juga bisa nggak sih saya kuliah di Telkom University? Pasti bisa. Dan Karena ada beberapa jurusannya prodi, banyak banget ya. yang bisa juga untuk anak IPS. Hanya saja anak IPS ini memang tidak bisa masuk ke jurusan teknik. Ya. Tapi di luar teknik seperti Fakultas Komunikasi dan Bisnis, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Industri Kreatif, dan beberapa jurusan di Fakultas Ilmu Terapan itu bisa untuk anak IPS. Nah, dengan mengikuti jalur seleksi, misalkan satu kali jalur seleksi yang nilai rapot, itu bisa memilih maksimal 5 jurusan dari satu PIN pendaftaran. Dan kalau untuk PIN pendaftaran mahasiswa itu hanya 200.000 saja. Itu pun sama, boleh memilih maksimal 5 prodi. Nah, begitu sudah dinyatakan lulus di satu program studi di Telkom University, nanti akan muncul biaya. Berapa sih biayanya di Telkom University dan apa aja ya Bu ya? Apa aja Nah, ya betul. betul. Karena pasti akan berbeda-beda ya Pak Akan setiap berbeda-beda. jurusan. Hanya gambaran umumnya di Telkom University itu yang namanya biaya itu ada 3 Bu. Jadi ada UP3, uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan, itu dibayarkan hanya 1 kali saja Ketika selama masa masuk studi, ya, Pak ya? ketika masuk. Yang kedua ada sumbangan dana pendidikan, itu juga sama, hanya sekali aja selama masa studi gitu. Dan yang ketiga adalah BPP per semesteran atau semesterannya itu yang dibayarkan di setiap semester. Contoh, ketika misalkan seorang anak sudah masuk dari jalur seleksi yang salah satu jalur seleksi, dia nanti akan muncul biaya yang 3 komponen tadi. Misalkan adiknya misalkan Putri ya, Iya. Putri misalkan masuk di administrasi bisnis Telkom University. Nanti muncul biaya misalkan UP3-nya 8 juta, SDP 2-nya misalkan 8 juta, per semesterannya misalkan 5 juta, berarti 16 tambah 5 21 ya. Iya. Nah, 21 juta itu nanti akan muncul biayanya ketika sudah dinyatakan lulus. Nah, itu kan sudah termasuk 1 semester. Nanti di semester 2 atau semester berikutnya yang UP3 8 juta sama SDP 2 8 juta itu tidak bayar lagi. Jadi hanya per semesterannya saja. Jadi cuman awal terus langsung per semesterannya Per berarti nanti semesterannya lebih aja, rendah ya lebih Pak ya rendah biayanya. gitu. Dan
itu pun tidak akan ada kenaikan Bu. Jadi kalau misalkan dia Flat 2021 ya, per semester 5 juta ya sampai akhir Sampai dia akhir, selesai S1 ya, 5 juta gitu. Nah gitu teman-teman ya, tadi yang ditanyakan Putri ini pasti mewakili Pak semua anak-anak dan pasti orang tua gitu ya, biayanya seperti apa. Nah tapi tadi dari 400.000 itu bisa memilih 5 ya Pak, itu 5 prodi yang worth bisa it banget gitu kan maksimalnya, ya. Ada yang bertanya misalkan boleh nggak 1, boleh 2, boleh 3, maksimal 5 gitu. Maksimal 5 ya. Dan Jadi ada yang bertanya, wah ini cukup lumayan besar juga ya biaya kuliah di Telkom University. Logikanya gini, memang kita termasuk kategori perguruan tinggi yang mahal, tapi lulusan kita juga tidak dibayar murah, dan ada satu lagi sebenarnya solusi untuk bisa menjadikan kita tidak membayar sama sekali, yaitu silakan ikuti jalur beasiswa. Itu penting banget karena pasti kalian sangat memburu beasiswa ini. Jadi jangan lupakan tadi informasinya terkait dengan beasiswa, banyak banget nih beasiswa di Telkom University. Jadi nggak usah khawatir ketika nggak punya biaya ya Pak ya, bisa disiasati dengan kalian lolos beasiswa di Telkom University gitu. Nah Putri mungkin masih ada yang mau ditanyain nggak? Kan tadi beasiswa nih. Nah minimalnya tingkat apa sih? Baik, beasiswa itu minimal tingkat apa sih? Jadi beasiswa yang kita tawarkan sekarang itu ada 3 Bu beasiswa yang ditawarkan. Pertama, beasiswa yang dikeluarkan oleh Telkom University-nya sendiri, yaitu beasiswa unggul. Beasiswa unggul ini sebenarnya syaratnya mudah aja Putri, jadi hanya lulus di seleksinya saja, ya, tidak ada syarat apapun. Jadi ketika dia mendaftar, terus dia ikut seleksi dan dinyatakan lulus di seleksi itu, langsung dia mendapatkan free beasiswa 100%. 100% Tapi ini ada syarat ya Pak. Ada syarat ini ya. Syaratnya itu di setiap semester harus bisa mempertahankan IP 3,5 ke atas. IP 3,5. Kalau memang dia ingin terus di setiap semester mendapatkan beasiswa. Nah, IP-nya ya. Kalau misalkan maaf ya Pak saya potong. Kalau misalkan tadi kan IP-nya harus bertahan nih untuk beasiswa tersebut. Kalau misalkan seandainya turun nih, apakah beasiswanya dicabut atau seperti apa? Turun itu misalkan gini, di semester 1 dia mendapatkan IP 3,6, otomatis dia beasiswa. Di semester 2 misalkan dia turun ke 3,3. Nah, memang tidak semua beasiswanya kita hapus. Jadi persentasenya misalkan 20% kita kurangi. Jadi 80% siswanya beasiswa, 20% dia membayar per semesterannya. Nanti di semester 4 misalkan dapat 3,8 lagi atau 3,9, otomatis full 100 lagi beasiswa. Itu mantap ini. Kita memberlakukan sistem itu karena kita ingin mahasiswa yang masuk di jalur beasiswa itu tetap berada di tracknya sampai dia selesai gitu. Jadi, itu juga meningkatkan motivasi ya teman-teman yang nantinya masuk beasiswa gitu, biar tetap bertahan gitu ya, mempertahankan beasiswanya jadi tetap stabil gitu. Nah, satu lagi ya tadi baru beasiswa unggul, sama satu lagi ada beasiswa kompetisi. Kalau beasiswa kompetisi itu beasiswanya tanpa tes. Jadi cukup menyerahkan kopian rapor dari semester 1 sampai semester 4 dengan minimal 70. Dan satu syaratnya lagi, plus dia harus mengirimkan sertifikat kejuaraan tingkat nasional. Tingkat nasional. Gitu. Nah, jadi siapapun yang punya sertifikat tingkat nasional nih, segera. Jangan disia-siakan ya Pak ya. Diingat teman-teman yang punya sertifikat tingkat nasional, pernah ikut kejuaraan olimpiade atau apapun, silakan kalian bisa langsung mengunjungi Telkom University untuk langsung mendaftarkan diri kalian karena beasiswa di sini nggak main-main 100% ya Pak. Nah, oke Pak, ini luar biasa ya, sangat menginspirasi gitu Telkom University ini. Udah nggak main-main lah pokoknya, kualitasnya gitu. Program studinya banyak. Kemudian kalau teman-teman main ke sini nih ya, ini kampusnya keren, seger banget gitu ya. Jadi nggak akan jenuh gitu ya Pak kuliah di sini. Nah, tadi dari sekian banyak Pak keunggulan-keunggulan tadi, kemudian banyaknya juga beasiswa ya. Ini pasti sangat menarik untuk teman-teman di SMA kita untuk memilih Telkom University. Tapi nih Pak, ada satu pertanyaan yang biasanya ini juga pertanyaan orang tua gitu. Kalau misalkan nanti nih anak-anak masuk ke sini kemudian lulus dari Telkom University, biasanya kemana sih Pak prospek karirnya gitu Pak? Prospek karir ini yang paling penting ya Bu ya. Kenapa sih Telkom University saat ini masih berada di track prestasi ya? Karena salah satunya adalah kita bisa mencetak alumni yang memang dalam tanda kutip dibutuhkan di dunia kerja gitu.
Mungkin banyak yang bertanya, Pak, apakah Telkom University ini masih ikatan dinas gak sih dengan Telkom? Gitu ya. Itu betul, banyak pertanyaan. Paling sering muncul itu seperti itu. Secara ikatan dinas memang Telkom University sudah tidak ikatan dinas lagi dengan Telkom. Jadi ikatan dinas itu hanya berjalan 3 tahun. Pas pertama STT dulu tahun 90 dibuka. Nah, sayang saya dulu waktu itu tahun 90 itu masih kelas ya mungkin TK lah Bu ya, kalau sudah itu udah lama. Nah, tapi jangan khawatir, walaupun tidak ada ikatan dinas, peluang bekerja di Telkom dan Telkom Group itu masih terbuka sangat lebar. Diprioritaskan ya Pak. Karena apa? Di kami ada jurusan yang hanya satu Bu di Indonesia, yaitu namanya ini nih, MBTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Ini jurusan yang sangat langka. Jadi di dunia itu hanya 2, di Jepang dan di Telkom University. Keren banget, cuma ada di Telkom teman-teman. Dan ini memang kebanyakan adalah direkrutnya untuk manajerial di PT Telkom. Karena ini manajemen bisnis yang dipadukan dengan telekomunikasi dan informatika. Itu contohnya. Tapi semua jurusan ini tetap diperlukan. Artinya apa? Jangan khawatir bagi siswa-siswi mahasiswa Telkom University, baik nanti dia mau bekerja di Telkom dan Telkom Group ataupun di luar Telkom, itu kita punya satu unit namanya Career Development Center. Si Career Development Center inilah nanti akan menjembatani mahasiswa kita untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi istilahnya kalau jadi mahasiswa Telkom University itu enggak zamannya Bu kita melamar ke perusahaan. Tapi jadi, kita yang dilamar sama perusahaan. Kemarin kalau tidak ada pandemi itu, di setiap tahun kita menyelenggarakan 3 kegiatan rekrutmen langsung di kampus. Jadi ada sekitar 400 sampai 500 perusahaan itu buka booth langsung job di fair kampus, ya, Pak, ya? Job fair, betul. Di situ mereka langsung melakukan tes, wawancara, rekrutmen sampai proses penandatanganan kontrak. Dan itu dibantu oleh Career Development Center. Si Career Development Center ini dia melakukan kerjasama dengan ribuan perusahaan dengan dia menganalisa kebutuhan apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja supaya nanti bisa diimplementasikan di bangku kuliah. Jadi jangan khawatir kalau untuk urusan pekerjaan, masa tunggu kerja mahasiswa Telkom University hanya rata-rata 3 bulan setelah mereka lulus. Mantap, nih nggak akan lama-lama jadi pengangguran ya Pak ya. Karena bukan kita yang melamar nih, malah kita yang dilamar oleh perusahaan gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir nih kalau misalkan masuk Telkom, ini peluang untuk kalian berkarya gitu ya di dunia industri itu sangat besar, sangat lebar gitu. Jadi nggak usah khawatir ya Pak ya, karena dari Telkomnya sendiri ternyata ada departemen khusus gitu ya untuk membantu kalian nantinya berkarir sesuai dengan jurusan kalian yang kalian pilih di sini gitu. Bahkan ada satu lagi Bu, ini yang penting ya, di kami ini di Telkom University satu-satunya kampus yang melaksanakan proses kegiatan fast track. Ini 1 kali tempuh ya. Misalnya kalau kendaraan sekali tempuh dalam jangka waktu 5 tahun, seorang mahasiswa bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus, S1 dan S2. Waduh, dalam 5 tahun bisa double degree ya Pak ya? Jadi kalau logikanya kan orang S1 4 tahun, dia melanjutkan S2-nya 2 tahun. Kalau di Telkom University bisa ditempuh dalam jangka waktu 5 tahun dengan mengambil programnya fast track. Asal harus yang linear. Misalkan dia S1-nya teknik telekomunikasi, dia S2-nya juga harus magister telekomunikasi. Tidak bisa misalkan dia ngambil fast track, S1 telekomunikasi, ngambil S2-nya misalkan desain komunikasi visual, bisa gitu. Nah, peluang ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa Telkom University yang S1. Jadi nanti dia di semester 6 S1 dia sudah bisa mengambil semester 1 S2. Waduh, ini Dan betul-betul semesteran di S1 di S2-nya semester 1 dan semester 2-nya gratis. Jadi dia hanya bayar S2-nya itu di semester 3 dan 4. Wah, mantap banget ya, ini. Dan ini yang luar biasa. Orang lain wisuda S1, dia wisuda S1 langsung dan S2. Sekaligus ya, Pak. Jadi menggondol 2 gelar ST dan MT-nya. Di mana lagi, di kampus mana lagi yang bisa sampai S2 gitu ya Pak? Hanya 5 tahun teman-teman. Gitu. Jadi jangan dilewatkan. Pokoknya kalian harus tahu banyak informasi tentang Telkom University ini gitu. Nah, Putri gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Pasti minat banget kan ke sini? Semoga ya. Semoga ya Pak, nanti teman-teman di Seman 2 pasti ini tertarik banget karena dari program-program unggulannya saja sudah sangat luar biasa gitu ya. Bahkan
bahkan sampai tingkat dunia gitu. Nah, apalagi zaman sekarang gitu ya Pak, perkembangan industri digital itu sangat cepat gitu. Nah, pasti Telkom merupakan salah satu gitu ya pionirnya di bidang digital gitu ya Pak. Nah, mungkin Pak karena waktu kita terbatas gitu ya. Sayang sekali padahal saya masih ingin ngobrol banyak gitu ya, yang lebih tahu tentang Telkom, tapi nanti teman-teman bisa langsung kunjungi di websitenya Telkom University atau bisa mengunjungi juga di Instagramnya. Untuk itu pertemuan kita cukup di sini. Ibu nanti mau jalan-jalan ke Telkom University, kalian juga bisa jalan-jalan secara virtual nih ke Telkom University ya. Terima kasih Pak Tatang sudah mau menerima kami untuk berkunjung di sini gitu dan membagi informasinya kepada kami biar teman-teman di rumah nih nggak ketinggalan informasi juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's flowing like a river, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock this place. Rock this place. Rock this place. Rock this place. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the river, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock this place. Rock this place. Rock this place. Rock this place. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. There's a joint on the